Gurs, Matas Intia. Episode sebelumnya, di mana di dalam aula sedang terdapat acara penyambutan mahasiswa baru di Wismaya High School. Suasana yang terasa tegang sebelumnya sedikit mulai ramai setelah penyambutan kesan-pesan oleh perwakilan mahasiswa baru dari salah satu 10 marga tertinggi. Setelah Drian sang mahasiswa baru selesai memberi sambutan, terdengar tepuk tangan riuh dari semua guru dan murid yang ada di aula. Meski begitu banyak juga yang seperti terpaksa ikut bertepuk tangan. Setelah Drian kembali ke kursinya, barulah pembawa acara melanjutkan sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Wismaya Student Council atau jika di Trahwi dia disebut Ketua OSIS. Seorang pemuda berpakaian rapi yang berasal dari barisan kelas 12 segera maju ke depan. Tepuk tangan Rio mengiringi langkahnya menuju podium. Dia kemudian memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Ainggit. Setelah memperkenalkan dirinya, barulah dia mulai mengatakan beberapa hal sebagai sambutannya. Di sela suara sambutan menguasai aula, Arendra tak sengaja mendengar obrolan celotehan di belakangnya. Bahkan ketua WSK saja berasal dari Marga A, ujar murid yang berada di belakang Arendra tersebut. Sejak awal mereka memang tidak menginginkan keberadaan Marga Biasel di sekolah-sekolah milik mereka, timpal yang lainnya. Kau memang benar, selama ini aku mendengar banyak kabar tidak menyenangkan dari 4 sekolah besar untuk Trahwismaya. Kalau saja bisa, aku tidak ingin bersekolah di tempat seperti ini, keletuk yang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Kita sudah lulus tes masuknya, terlebih kita tidak mungkin berpura-pura tidak memiliki kekuatan Trahwismaya. Jika kita menolak peraturan yang dibuat oleh 10 marga tertinggi, maka akibatnya akan semakin buruk, sahut yang lain dengan perlahan agar tidak terdengar. Kelihatannya masih banyak yang tidak aku ketahui, gumam Arendra tanpa menoleh sedikit pun. Arendra memang tidak tahu banyak hal, karena ingatannya yang hilang dan terbatas saat 1 tahun yang lalu. Namun Profesor Niskala tanpa lelah terus mengajarinya banyak hal, terutama yang berkaitan dengan 3 trah besar di Kerajaan Galuh, serta kemampuan mereka. Meski begitu 1 tahun masih belum cukup untuk mengajarinya banyak hal, karena itulah masih banyak hal yang belum dia ketahui sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, setelah Ketua WSC selesai memberikan sambutannya, aula sekolah kembali dipenuhi dengan tepuk tangan riuh semua orang yang ada di sana. Pada akhirnya acara sudah hampir tuntas. Karena kini hanya tersisa 1 orang lagi yang akan memberikan sambutannya. Tak lain adalah Kepala Sekolah Wismaya High School yang bernama Alexander Vantera. Arendra mulai mengira-ngira kiranya siapa orang yang akan bangkit dari barisan staf sekolah yang ada di depan. Namun yang terjadi malah terdengar suara langkah kaki tepat dari arah belakang para murid yang sedang duduk di kursi. Suasana ruangan tersebut mendadak hening hingga suara langkah kaki terdengar begitu jelas. Arendra yakin kalau semua orang di sana sangat penasaran dengan suara langkah kaki tersebut. Namun tidak ada satupun yang menoleh ke belakang termasuk dirinya sendiri. Hingga akhirnya seorang pria paruh baya berjalan dengan santai di antara barisan kelas 10 dan kelas 11. Tidak ada suara kecil pun terdengar selain suara langkah kaki pria tersebut. Entah kenapa Arendra bahkan merasa kalau tubuhnya serasa merinding. Pria tersebut langsung melangkah menuju podium. Dan saat itulah semua staf sekolah langsung berdiri untuk menghormati kedatangannya. Pria itu langsung berbalik menghadap semua murid WHS yang sedang duduk di kursi. Saat itu juga para staf kembali duduk di kursinya masing-masing. Selamat pagi,
Wahai keturunan Trawismaya yang aku banggakan, aku senang saat melihat semuanya berkumpul. Di aula ini selayaknya keluarga besar. Aku harap kebersamaan kalian akan terus terjaga tanpa peduli apa marga kalian. Ucap pria itu yang tak lain adalah A.LXANDR Fantera, sang kepala sekolah Wismaya High School. Karisma dan wibawa kepala sekolah tercermin begitu jelas dari kata-katanya. Tidak ada satupun dari para murid yang berbisik-bisik maupun berbincang sendiri. Mereka semua terpaku diam, mendengarkan semua kalimat yang diucapkan oleh Fantera hingga selesai. Saat Fantera selesai memberikan sambutannya, seketika itu juga terdengar suara tepuk tangan riuh dari semua orang yang hadir di aula. Tidak ada satupun yang terlihat terpaksa bertepuk tangan saat itu. Bahkan Arendra sendiri tanpa ragu langsung bertepuk tangan, seolah-olah tubuhnya bergerak sendiri, lebih cepat dari pemikirannya. Jadi dia adalah kepala sekolah di sini. Tapi sejak kapan dia ada di belakang? Gumam Arendra yang merasa seolah kembali sadar karena terkesima dengan kedatangan Fantera. Setelah sambutannya, Fantera terlihat melambaikan tangannya. Dia kemudian tanpa ragu langsung duduk di tempat duduk pembawa acara yang beranjak ke podium. Tak berselang lama kembali terdengar bisikan kecil di tengah tepuk tangan riuh di aula. Beliau benar-benar hebat, meskipun berasal dari marga A. Namun beliau begitu sederhana dan memperlakukan semua orang dari marga manapun dengan setara. Ucap siswa di depan Arendra. Kau benar. Andaikan saja semua orang dari marga tertinggi sama, sepertinya maka tidak akan ada lagi diskriminasi di antara kita. Timpal yang lainnya. Aku sekarang semakin percaya bahwa beliaulah satu-satunya yang pantas disandingkan dengan Tuan Aul Mahaswara. Tukas siswa di samping kanan Arendra setuju, bahkan dari kemampuan dan kekuatannya. Jelas-jelas beliau sangat pantas mendapatkan penghormatan yang sama. Aku dengar beliau juga memiliki mata yang sama dengan Tuan Aul Mahaswara. Tutur yang lainnya lagi. Beliau memang hebat. Tapi yang paling mengesankan bagiku adalah sikap dan perilakunya yang berbanding jauh dengan orang-orang yang berasal dari marga tertinggi lainnya. Kebaikan dan kemurnian hatinya membuat beliau pantas menjadi orang yang paling dihormati, dikagumi serta ditiru oleh Trawismaya lainnya, kata siswa yang berada di belakang Arendra. Mendengar Aul Mahaswara membuat Arendra terdiam sejenak. Aul Mahaswara ya, batin Arendra. Semua Trawismaya tentunya tahu siapa itu Aul Mahaswara. Bahkan mungkin semua orang di kerajaan Galuh mengetahuinya. Dikatakan bahwa dia termasuk salah satu orang terkuat. Bahkan kekuatannya begitu disegani di medan perang saat ketiga trah besar kerajaan Galuh berperang pada masa lalu. Hingga kini, Aul Mahaswara dianggap sebagai lambang kekuatan dan kebaikan bagi seluruh keturunan Trawismaya. Kini semua orang percaya bahwa Alexander Fantera adalah satu-satunya orang yang cocok disandingkan dengannya di masa kini. Setelah kerajaan Galuh menikmati kedamaian seutuhnya, acara sambutan yang dilaksanakan di aula akhirnya selesai. Para murid kelas 11 dan 12 dipersilahkan untuk masuk ke kelasnya masing-masing sesuai dengan yang tertulis di kartu identitas mereka, kecuali yang tergabung dengan WSC. Sedangkan murid kelas 10 sendiri belum diperbolehkan meninggalkan aula. Para anggota WSC mulai memperkenalkan diri mereka, masing-masing beserta tugas dan jabatannya. Mereka melakukan itu agar para murid baru tidak kebingungan jika mereka memerlukan bantuan dari WSC terkait masalah apapun di sekolah. Kemudian para murid baru yang memiliki smartphone dipersilahkan untuk mengakses website resmi sekolah, terutama tentang denah sekolah, agar tidak kebingungan. Sementara Arendra dan beberapa murid yang tidak memiliki smartphone diberikan denah sekolah dalam bentuk kertas. Hari ini mereka diperbolehkan
untuk berkeliling di sekolah sepuasnya. Namun, sebelumnya mereka harus berkumpul dulu di kelasnya masing-masing untuk bertemu wali kelas mereka. Setelah WST selesai menjelaskan arahannya, barulah semua siswa kelas 10 dipersilahkan untuk menuju kelasnya masing-masing. Arendra langsung melihat kertas yang berisi denah area Wismaya High School. Ternyata, ruangan kelas tempat belajar para murid berada di gedung yang sama, baik dari kelas 10 sampai kelas 12. Namun berbeda dari sekolah lainnya, yang biasanya setiap kelas berjajar memanjang sesuai angkatannya. Di WHS setiap kelas malam merujuk ke bawah setiap angkatannya. Kelas 10 1, kelas 11 1 dan kelas 12 1 berada di lantai 6. Lalu, kelas 10 2, kelas 11 2 dan kelas 12 2 berada di lantai 5. Begitu seterusnya hingga kelas 10 5. Kelas 11 5 dan kelas 12 5 berada di lantai 2. Sedangkan lantai 1 adalah locker room untuk semua siswa dari kelas 10 sampai kelas 12, yang juga penempatannya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Setiap kelasnya sendiri terdiri dari 30 orang siswa. Maka jika ditotalkan seluruh siswa Wismaya High School, berjumlah 450 orang siswa. Arendra langsung berjalan bersama murid kelas 10 lainnya menuju gedung kelasnya. Setelah sampai di lantai 2, akhirnya kelas 10 berpisah. Tersisa siswa-siswa kelas 10-5 yang berada di sana, sementara Arendra dan sebagian lainnya masih berdiri di luar ruangan. Seorang murid pria di dekatnya tampak berjalan mendekat. "Kamu juga nggak punya ponsel ya?" tanya pria itu sambil tersenyum menatap Arendra. "Ya," jawab Arendra pendek, karena agak terkejut tiba-tiba ada orang yang menyapanya. Siswa tersebut mencoba kembali mengobrol dengannya. "Wah, sama kalau begitu. Kelihatannya kita juga sekelas." "Oh iya, namaku Pei Handi," ucap siswa itu seraya menyodorkan tangannya. "Namaku N. Arendra," balas Arendra sambil menjabat tangan Andi, yang tampak menganggukkan kepalanya. "Marga Edia," ujar Andi sambil tersenyum. Meskipun mereka berkenalan dengan suara pelan, akan tetapi beberapa siswa lainnya mulai memperhatikan mereka berdua yang masih berjabat tangan. "Aku sebenarnya tidak berniat menarik perhatian orang-orang. Aku harap mereka tidak terlalu dekat denganku," batin Arendra yang masih khawatir jika nanti teman-temannya malah akan terlibat dengan masalahnya. Namun, tiba-tiba saja seorang perempuan yang sekelas dengan Arendra tampak berjalan cepat dan menghampiri mereka berdua. "Kamu In Nurjani? Kamu masih hidup?" tanya perempuan tersebut sambil menatap Arendra. Arendra yang bingung, terlebih mendengar kalimat "masih hidup" yang dilontarkan siswi perempuan tersebut. "Nurjani?" ujar Arendra yang tidak tahu maksud perempuan tersebut. "Kamu An Nurjani kan? Apa kamu tidak mengingatku?" tanya perempuan itu lagi. Kali ini sambil memegang bau Arendra yang semakin bingung. Andi yang ada di dekatnya juga tidak berkata apa-apa. Kini, perhatian siswa kelas 10-5 yang masih berada di luar ruangan tertuju kepada Arendra. Karena suara perempuan itu cukup kencang. Bahkan murid kelas 10-5 yang sudah ada di dalam juga tampak menoleh keluar. "Kelihatannya kamu salah orang. Kita bahkan baru kali ini bertemu," jawab Arendra seraya melepaskan tangan wanita itu dari bahunya. "Keadaan ini malah membuatku jadi pusat perhatian," batin Arendra saat sadar orang-orang di sekitar tengah menatapnya. "Tidak mungkin. Sejak tadi, aku selalu memperhatikanmu, namun masih ragu. Tapi setelah mendengar suaramu itu, aku yakin dan tidak mungkin salah jika kau adalah temanku," sanggah wanita itu seolah masih belum percaya dengan jawaban Arendra. "Tapi kita benar-benar baru bertemu.
Bahkan aku tidak tahu siapa dirimu. Bisa saja aku hanya mirip dengan temanmu itu kan? Bantah Arendra lagi. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah mengenalimu. Ingatlah namaku Ani, aku yakin kau mengingatnya. Tegas wanita tersebut tetap dengan pendiriannya. Maaf, tapi kelihatannya kalian harus berhenti ribut. Potong Andi yang sejak tadi hanya terdiam saja. Tangannya menunjuk ke arah lain, di mana ada seorang pria parubaya yang berjalan ke arah mereka. Dilihat dari pakaiannya kemungkinan dia adalah seorang guru di WHS. Ani langsung melepaskan tangannya. Arendra juga langsung mengalihkan perhatian kepada pria parubaya yang menghampiri mereka. Pria tersebut menyuruh para murid yang masih berada di luar untuk segera masuk ke dalam dan melakukan perkenalan. Semua orang langsung memilih tempat duduk yang kosong hingga semua kursi terisi penuh. Di kelas 10-5, terdapat 30 meja dan kursi yang terdiri dari 5 jajar ke samping dan 6 baris ke belakang. Andi duduk di baris ke-6. Sisi paling kiri tepat di dekat jendela, sedang Arendra duduk di baris ke-6. Tepat di sebelah Andi, atau jajaran kedua dari sisi kiri. Tak terduga, Ani langsung duduk di kursi yang ada di depan Arendra seolah sengaja. Siapa sebenarnya wanita ini? Gumam Arendra, yang agak khawatir dengan tingkah Ani. Padahal mereka baru bertemu namun Ani bersikap seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Nanti aku ingin berbicara lagi denganmu, ujar Ani tanpa menoleh ke belakang. Arendra hanya menghela nafas dalam, tanpa merespon perkataan Ani. Apa maksudnya? Lagi pula aku tidak tahu siapa itu Urjani, pikir Arendra yang merasa kesal karena dia tadi sempat menjadi pusat perhatian teman-teman sekelasnya. Padahal sebisa mungkin dia tidak ingin menarik perhatian orang lain serta menjauh dari mereka. Kini dengan posisi duduk mereka seperti itu, malah akan kembali mengundang perhatian teman-temannya. Selamat datang di Wismaya High School. Saya Lang yang akan menjadi wali kelas 10-5. Jika kalian ada pertanyaan tentang saya, silahkan tanyakan, ucap pria parubaya yang berdiri di depan seluruh siswa kelas 10-5. Apakah semua guru dan staf sekolah di sini berasal dari 10 marga tertinggi saja? Tanya Ani seraya mengacungkan tangannya tanpa ragu. Tentu saja semua teman-temannya langsung menatapnya. Dia cukup berani juga, ujar Andi pelan. Kayaknya aku harus memilih tempat duduk lain. Batin Arendra yang sadar bahwa Ani bukanlah orang yang ragu-ragu akan sesuatu. Jika dia terus menjadi pusat perhatian di kelasnya, maka Arendra yang duduk di belakangnya juga pasti akan menjadi sorotan. Sikap aneh itu juga menjelaskan kenapa dia tadi tanpa ragu menghampirinya. Tentu saja ada juga beberapa staf sekolah yang berasal dari marga biasa, tapi kebanyakan dari mereka adalah tukang bersih-bersih, tukang kebun dan semacamnya. Apa jawaban itu cukup? Tukas Lang sembari menatap tajam Ani, yang juga menatapnya dengan tajam. Jawabannya barusan benar-benar di luar dugaan para siswa kelas 10-5 yang tidak menyangka akan mendengar jawaban blak-blakan dari wali kelasnya. Apa mereka tidak layak untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Saya yakin di antara mereka ada orang-orang berbakat yang bisa diandalkan, kata Ani lagi tanpa keraguan. Hei, apa dia sadar kalau kata-katanya itu cukup sensitif untuk dikatakan kepada orang yang berasal dari 10 marga tertinggi? Ucap Andi pelan. Asal kamu tahu, semua orang di sekolah ini sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, kelihatannya aku juga harus sedikit memberimu pemahaman tentang bakat. Memang benar banyak orang dari marga biasa yang berbakat di bidangnya masing-masing.
Tapi bakat yang tidak pernah diasah akan hilang dan tumpul. Begitupun dengan bakat mereka. Apa kau paham? Jawab Lang sambil berjalan mendekati meja Ani. Saya paham, Pam. Tapi saya rasa bakat seseorang yang diasah juga bisa hancur ketika setiap harinya dia harus dihadapkan dengan berbagai masalah yang berada di luar kapasitasnya, kata Ani tepat setelah Lang sampai di samping mejanya. Begitu ya, mungkin kau memang benar. Karena itu aku harap kau juga harus memperhatikan sedikit kata-katamu sebelum berbicara. Karena itu bisa saja mengakibatkan masalah terus menghampirimu. Asal kau tahu, masalah yang timbul dari perkataan akan sangat susah untuk dilenyapkan. Tutur Lang sambil menatap Ani dengan tajam. Baik, Bang. Terima kasih atas sarannya, jawab Ani sambil tersenyum. Lang kemudian mengalihkan perhatiannya kepada Arendro, yang hanya bisa mengangguk hormat. Dan kemudian kembali berjalan ke meja guru yang ada di depan. Wanita ini, kenapa dia repot-repot bersikap seperti itu kepada wali kelasnya sendiri? Gerutu Arendra yang merasa khawatir karena ada di dekat Ani. Aku baru ingat, kalau ada seorang calon siswa baru yang langsung menunjukkan Cynthia tingkat kedua di depan pengujinya. Aku dengar pengujinya memarahinya. Meskipun dia meminta maaf namun raut wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Bukankah begitu, Arani? Tukas Lang sambil kembali menatap Ani dari mejanya. Bapak terlalu mendramatisir kejadian itu. Sejujurnya saya benar-benar menyesal, jawab Ani sembari tersenyum. Sontak saja semua orang di kelas sangat terkejut mendengarnya. Mereka tidak menyangka jika Ani sudah bisa menggunakan Cynthia tingkat kedua. Padahal marga biasa umumnya sangatlah jarang yang bisa menguasai sekalipun tingkat ketiga atau tingkatan dasar. Mendengar ucapan wali kelasnya, Arendra tampak menghela nafas dalam. Dia merasa kalau masalahnya dengan Ani tidak akan tuntas begitu saja. Wali kelasnya kini menatap Ani dan mencoba berbicara kembali. Aku cukup mengenal ayahmu saat masih bekerja di sekolah ini, tapi aku tidak menyangka jika sikap putrinya sendiri akan begitu mirip dengannya. Karena itu sebelum terlambat, aku ingin mengingatkanmu untuk menjaga ucapanmu itu. Aku khawatir kau akan bernasib sama seperti ayahmu, kata Lang. Terima kasih banyak atas nasihat Bapak, jawab Ani sambil mengangguk seolah mengerti. Sementara siswa lainnya terlihat semakin kaget karena mereka tidak menyangka kalau ayah Ani sempat bekerja di WHIS. Namun itu menjelaskan kenapa Ani sudah bisa menguasai Cynthia tingkat kedua. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tanya Lang sembari menatap seluruh siswa kelas 10-5. Namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi. Baguslah jika suatu saat nanti ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk datang kepada saya. Kalau begitu mari kita mulai agenda hari ini. Khusus untuk hari ini kalian akan memperkenalkan diri masing-masing. Setelah itu kalian dibebaskan mengelilingi setiap sudut sekolah ini sampai jam pulang tiba. Tapi kalian harus menjaga sopan santun dan etika kalian. Tambah Lang disambut anggukan kepala oleh semua murid kelas 10-5. Baiklah, saya akan panggil nama kalian satu persatu. Yang dipanggil namanya, silahkan ke depan dan memperkenalkan diri, sambung Lang. Semua siswa kelas 10-5 mulai diabsen oleh wali kelas mereka. Satu persatu mereka mulai memperkenalkan dirinya. Termasuk P, Andi dan R. Ani. Di kelas 10-5 ternyata ada juga seorang siswa yang berasal dari keluarga utama marga K. Namanya adalah Arin. Kelihatannya dia cukup menarik. Banyak perhatian murid pria di kelasnya. Jika dibandingkan siswa perempuan di kelas ini, mungkin dialah yang paling cantik. Ketika K. Arin memperkenalkan dirinya, terdengar jelas kalau siswa laki-laki banyak yang berbisik-bisik. Meskipun begitu tampaknya
Arin tidak terlalu terpengaruh. Dia tampak tenang dan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan teman-temannya. Mungkin hanya Arendra juga yang tidak terpengaruh dengan situasi di kelasnya. Dia memilih untuk diam dan mendengarkan saja. Selain cantik kelihatannya dia juga cukup pintar, gumam Andi sambil terus menatap Arin, yang masih dihujani pertanyaan oleh teman-temannya. Bukan tanpa alasan Andi berpikir demikian. Hal itu dikarenakan Arin memakai kacamata, hingga menambah kesan pintar kepada dirinya. Selanjutnya Arendra, panggil Lang setelah Arin duduk kembali di kursinya. Kini Arendra mau tidak mau harus maju ke depan memperkenalkan dirinya. Namun baru saja dia mau berkata tiba-tiba, pintu otomatis kelas 10-5 terbuka lebar. Terlihat dua orang tengah berdiri di luar. Seorang wanita yang kemungkinan staf sekolah, bersama seorang pemuda yang kemungkinan seorang siswa baru sama seperti Arendra dan yang lainnya. Kedatangan mereka berdua tentunya mengundang perhatian dari para siswa kelas 10-5. Guru Lang sendiri langsung berjalan menuju pintu serta menghampiri mereka berdua. Terlihat wali kelas 10-5 itu berbincang dengan perempuan yang ada di depan pintu. Sementara siswa baru yang ada di samping perempuan itu hanya tersenyum menatap seluruh penghuni kelas Arendra. Rama, kenapa dia kemari? Gumam Arin yang terlihat terkejut saat mengenali siswa baru yang berdiri di depan pintu masuk. Rama sendiri hanya melemparkan senyumannya kepada Arin. Tak beberapa lama kemudian Guru Lang kembali masuk ke kelasnya sambil mengajak Rama, sementara perempuan yang tadi mengantarnya langsung pergi dari area kelas 10-5. Ada sedikit kesalahan tentang pembagian kelas untuk siswa baru tahun ini. Karena itu akan ada seseorang dari kelas ini yang akan bertukar tempat dengannya, ucap Lang sembari menunjuk Rama yang mengangguk Rama. Boleh saya duluan memperkenalkan diri? Tanya Rama kepada Arendra. Silahkan, jawab Arendra. Kini perhatian seluruh kelas tertuju kepada Rama, terutama siswa perempuan yang tampaknya terpesona dengan ketampanan Rama. Arendra sendiri hanya bisa bernafas lega, karena dengan begini mungkin teman-teman di kelasnya akan melupakan kejadian dirinya dengan Ani. Nama saya Rama. Saya awalnya ditempatkan di kelas 10-2, namun ternyata itu adalah kesalahan. Kelas saya seharusnya di sini, ucap Rama. Mendengar perkataannya itu, sontak saja semua siswa kelas 10-5 terkejut bukan main. Sebab, Marga I adalah salah satu dari 10 marga tertinggi Trawismaya. Marga E, bukankah tempat mereka memang seharusnya berada di kelas 10-1 atau 10-2 ya? Jelas-jelas itu bukanlah kesalahan semata, ujar Ani. Untuk apa dia tinggal di kelas yang penuh dengan marga biasa ini? Gumam Andi. Karena situasi di kelas terasa begitu tegang, akhirnya Rama meneruskan perkenalannya dengan seramah mungkin untuk meyakinkan teman-temannya bahwa dia tidak bermaksud buruk sama sekali. Usahanya tidak sia-sia karena situasi di kelas kembali tenang. Siswa perempuan yang ada di kelas juga tampak tidak mempedulikan status Rama. Terlebih Rama sendiri memang bersikap sangat baik jika dibandingkan keturunan 10 marga tertinggi lainnya. Cukup banyak yang mengajukan pertanyaan kepada Rama, hingga Arendra juga terpaksa berdiri cukup lama untuk menunggu gilirannya. Setelah Rama selesai memperkenalkan dirinya, barulah Guru Lang memanggil seseorang yang akan pindah ke kelas 10-2. Namanya adalah Taek Edi. Rama sendiri langsung duduk di kursi yang tadinya ditempati Edi. Dan sesi perkenalan kemudian dilanjutkan. Silahkan Arendra, kata Lam setelah Rama duduk di kursi. Arendra pun berkenalan dengan singkat. Nama saya Arendra dan
Berasal dari distrik 27 Kota Kawali, ucap Arendra yang memperkenalkan dirinya. Sesuai yang dia ketahui dan tertulis di kartu identitasnya. Setelah selesai guru Lang kemudian mempersilahkan teman-teman Arendra yang lainnya untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan kepada Arendra. Tanpa ragu aneh, langsung mengangkat tangannya. Maaf sebelumnya, kalau boleh saya tahu. Siapa nama ayah dan ibumu? Tanya Ani seraya menatap tajam Arendra. Sontak saja pertanyaan Ani tersebut mengundang perhatian semua siswa, termasuk wali kelas mereka, juga terkejut mendengarnya. Maaf, tapi tidak ada pertanyaan seperti itu. Kepada teman-teman yang lainnya, lagi pula saya rasa pertanyaan seperti itu terlalu pribadi, jawab Arendra. Kalau tidak dijawab juga tidak masalah. Saya hanya sekedar bertanya saja, kata Ani menanggapi jawaban Arendra. Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya bahkan tidak mengingat wajah mereka berdua. Selama ini saya dibesarkan oleh saudara kedua orang tua saya di distrik 27. Nama ayah saya adalah N. Indra. Sedangkan ibu saya An, Via. Saya tahu nama mereka dari orang yang merawat saya, jawab Arendra sembari menghela nafas. Mendadak suasana di ruangan kelas 10-5 menjadi hening. Mereka tidak menyangka jika kedua orang tua Arendra sudah tiada. Mohon maaf, saya sama sekali tidak bermaksud buruk. Saya tidak menyangka jika kenyataannya seperti itu, ucap Ani seraya berdiri dan membungkuk kepada Arendra sebagai tanda penyesalannya. Tidak masalah, lagi pula tidak ada salahnya. Teman-teman sekolah mengetahui kenyataannya, kata Arendra. Dia kemudian kembali ke tempat duduknya di belakang Ani, setelah guru Lang mempersilahkannya duduk kembali. Semua siswa kelas 10-5 akhirnya selesai memperkenalkan dirinya. Kini mereka diperbolehkan untuk mengelilingi setiap sudut Wismaya High School. Hingga waktu pulang sekolah tiba, terlihat jelas kalau mereka semua begitu senang. Hingga tepat setelah guru Lang keluar dari ruangan kelas, mereka semua langsung bersorak gembira. Maafkan Aki, ucap Ani tanpa menoleh sedikit pun. Dia pun beranjak berdiri dan bergabung bersama murid lainnya yang sudah keluar dari ruangan kelas terlebih dulu. Arendra sendiri kembali menarik nafas lega karena tampaknya masalahnya dengan Anu sudah selesai. Andi yang sudah berdiri langsung menepuk pundak Arendra dan mengajaknya keluar ruangan. Kelihatannya orang dari marga itu cukup dekat dengan Arin, kata Andi sambil berjalan di samping Arendra. Mungkin mereka sudah saling mengenal, tukas Arendra seraya menatap Rama yang berjalan bersama Arin di depan mereka berdua. Ngomong-ngomong kita mau pergi kemana dulu nih? Tanya Andi sambil mengeluarkan denat Wismaya High School dari saku celananya. Kau tidak bersama yang lain? Tanya Arendra. Hoi, jangan ngusir gitu dong, jawab Andi yang masih menatap denah sekolah di tangannya. Aku tidak bermaksud mengusir, tapi, ucap Arendra yang kemudian ucapannya terpotong oleh Andi. Di sekolah ini kau tidak bisa bertindak sendirian. Apalagi kalau berasal dari marga biasa. Jika kau menyendiri, maka kau akan menjadi target ejekan keturunan marga tertinggi Trahwismaya, ucap Andi. Arendra tidak bisa berkata-kata lagi. Terlebih dirasa perkataan Andi memang ada benarnya. Setelah dipikir-pikir mungkin, jika dia berjalan sendirian, malah akan menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Meski begitu, dia merasa kalau Andi saat ini masih menyembunyikan sesuatu. Bagaimana kalau kita menuju museum sekolah dulu? Aku cukup penasaran dengan barang-barang peninggalan Ali Maheswar. Aku selama ini hanya melihatnya lewat televisi saja, usul Andi sembari menunjukkan dana di tangannya. Bisa juga, jawab Arendra. Dia tidak masalah memulainya dari mana. Yang jelas pada akhirnya mereka akan mengunjungi semua tempat di sekolah ini.
Mereka berdua berjalan sesuai yang tergambar di Dena. Sepanjang perjalanan, mereka sering berpapasan dengan beberapa kelompok siswa kelas 10 lain yang sama-sama sedang berkeliling sembari mengobrol. Tak lama kemudian, mereka sampai ke bangunan museum sekolah yang dituju. Sebuah gedung yang cukup besar dan tinggi dengan arsitektur modern, serta nuansa sejarah yang begitu terasa dari bangunannya. Namun, di pintu masuk gedung tersebut, ada dua orang siswa laki-laki yang sedang berdiri menghalang. Dari sikapnya yang anggun dan arogan, mereka berdua sudah bisa menerka kalau kedua siswa itu berasal dari salah satu marga tertinggi Trahwismaya. "Kalian dari kelas mana?" tanya seorang siswa yang langsung maju menghadang Arendro. "Kelas 10-5," jawab Arendro. "Jika kalian ingin mengunjungi gedung museum sebaiknya nanti saja. Saat ini kelas X2 sedang menggunakannya sebentar," ucap siswa itu lagi mencegah Arendro dan Andi masuk. "Ampun, ampun," samar-samar terdengar rintihan seorang pria dari dalam gedung museum tersebut. "Kau masih bisa minta ampun rupanya. Dasar sampah," bentak seorang wanita. Tak lama kemudian terdengar suara benturan keras di dalam gedung. Arendra pun spontan bertanya, "Sebenarnya apa yang sedang dilakukan?" "Kelas 10-2 di dalam sana," tanya Arendra. "Kami sedang berlatih drama. Kami akan lebih senang kalau kalian diam dan pergi dari sini," ucap siswa lainnya seraya menatap tajam Arendra. "Ampun, Tulun," terdengar suara rintihan memelas kembali. Entah kenapa Arendra merasa kalau suara itu pernah dia dengar sebelumnya. "Sampah sepertimu tidak pantas berada di kelas 10-2, bentak seorang pria. "Aku tidak habis pikir sama Ramal. Mau-maunya dia bertukar kelas dengan sampah sepertinya," timpal pria lainnya yang terdengar begitu kesal. "Maafkan kami kalau mengganggu. Ayo Arendra," kata Andi sambil menepuk pundak Arendra. Mereka kemudian pergi dari depan gedung museum. Kelihatannya orang yang di dalam adalah PKD. Malang sekali nasibnya karena harus masuk ke kelas X2 gara-gara bertukar dengan satu Rama, ujar Andi sambil mengepalkan tangannya. Arendra akhirnya sadar kalau suara tadi memang suara salah satu teman sekelas mereka yang bertukar dengan Rama. Pantas saja dia merasa suaranya tidak terlalu asing di telinga. Dia cukup kagum dengan pemikiran Andi yang begitu cepat. "Lain kali sebaiknya kau jangan banyak bertanya jika bertemu dengan orang-orang yang berasal dari marga tertinggi. Bisa-bisa nasib buruk malah menghampirimu," tukas Andi. "Terima kasih, tapi aku tidak menyangka jika ada perbedaan cukup besar di antara Trahwismaya," ucap Arendra. Memangnya kau belum pernah melihat keangkuhan orang-orang keturunan 10 marga tertinggi?" tanya Andi yang tampak kaget mendengar ucapan Arendra. "Jujur saja selama ini, aku belum pernah bertemu dengan keturunan marga tertinggi Trahwismaya. Aku hidup di lingkungan Trahwidya dan kadang ada beberapa orang Trahjawara juga yang datang ke distrik 27. Bahkan bertemu dengan marga biasa Trahwismaya saja jarang," jawab Arendra. "Pantas saja kalau begitu, distrik 27 memang lebih dekat ke kota Dharmabuana yang ada di barat. Jadi pantas saja kalau kau memang lebih banyak bertemu Trahwidya dan Trahjawara," kata Andi. "Aku hanya melihat marga tertinggi Trahwismaya dari televisi saja. Mereka terlihat begitu ramah dan bersahabat dengan marga lainnya, bahkan dengan Trah lainnya," ucap Arendra. "Itu hanya pencitraan saja. Siapapun bisa menjadi orang baik di televisi. Kau tidak boleh percaya begitu saja apapun yang diberitakan televisi, karena kenyataannya keadaan sebenarnya kadang bertolak belakang sangat jauh," ujar Andi seraya tertawa kecil. "Kau harus hati-hati kalau berbicara dengan mereka. Bahkan mereka bisa menghajarmu hanya karena tidak suka melihat caramu menatapnya,"
Biasanya kelas utama memang selalu bergerombol. Contohnya kelas X1 dan X2, karena di dalamnya kebanyakan berasal dari keluarga utama marga tertinggi. Kelas X3 kebanyakan pastinya berasal dari keluarga biasa marga tertinggi. Meski begitu, mereka akan tetap angkuh jika berhadapan dengan keturunan marga biasa seperti kita, tutur Andi. Kau kelihatannya tahu banyak tentang sekolah ini, tukas Arendra sambil mengerutkan keningnya. Hahaha, tentu saja, aku sangat tahu. Kebiasaan keturunan orang-orang sombong itu. Aku berasal dari distrik 3 kota Kawali. Jadi sudah sering bertemu dengan orang-orang yang pernah jadi korban kesombongan mereka. Jawab Andi sembari tertawa lepas. Andai saja semua Trahwismaya sikapnya seperti Pak Kepala Sekolah, pasti kehidupan ini akan jauh lebih tenang. Sambung Andi seraya menghela nafas dalam. Jika dia memang lebih baik dibandingkan yang lainnya, seharusnya dia bisa merubah sikap para murid dan staf sekolahnya sendiri, ucap Arendra. Kau tidak mengerti, Ren. Jika hanya seorang saja, maka dia tidak akan bisa merubah mereka semuanya. Jika dia memaksa sama saja seperti menantang seluruh marga tertinggi Trahwismaya, sekuat apapun dia pastinya tidak akan mampu melakukannya. Terlebih aku yakin bahwa dia memiliki kesibukan penting lainnya. Aku dengar dia bahkan jarang datang ke sekolah. Sanggah Andi. Kau pasti sadar jika di sepanjang jalan saja, di ruangan terbuka seperti ini, masih ada beberapa kamera pengawas tersembunyi. Apalagi di tempat penting seperti museum tadi. Mustahil jika kelakuan mereka tidak terekam dan disadari pengawas. Mereka juga tahu hal itu, namun mereka yakin tidak akan mendapatkan apa-apa selain kepuasan dari perbuatannya tersebut, tambah Andi. Memang benar, sangat aneh jika tempat seperti itu tidak diawasi dengan ketat. Timpal Arendra sambil mengangguk paham. Bahkan mereka melakukannya tepat di lantai 1 tempat masuk gedung. Aku yakin di sana ada beberapa pekerja juga yang bertugas menjaga serta merawat museum, tapi mereka dengan berani melakukannya. Para pekerja juga pastinya tidak akan ada yang berani menghadang atau melapor. Mereka pasti takut. Jelas Andi. Tapi jika diskriminasi seperti ini dibiarkan, maka tidak akan ada Trahwismaya yang mau melanjutkan sekolahnya di sekolah khusus Trahwismaya, ujar Arendra di sela-sela penjelasan Andi. Kelihatannya kau juga tidak tahu bahwa semua orang yang di dalam dirinya mengalir darah Trahwismaya tidak akan bisa menghindari tes masuk semua sekolah Trahwismaya, kata Andi. Aku tahu kalau semua Trahwismaya wajib melakukan tes di sekolah Trahwismaya yang ada di 4 kota besar. Jika menolak maka akan dianggap sebagai penjahat seumur hidupnya, bukan? Lalu kenapa tidak berpura-pura tidak bisa menggunakan kekuatan Trahwismaya saja saat dites masuk? Potong Arendra. Itu mustahil, karena kau tidak akan bisa lolos dari penilaian pengawas tes. Itu mustahil, karena kau tidak akan bisa lolos dari penilaian pengawas tes. Mereka pasti akan tahu kalau kau mencoba berpura-pura tidak bisa. Yang lebih buruknya lagi, maka kau akan dihukum dengan berat jika melakukan hal itu, ujar Andi. Arendra hanya mengangguk paham saja. Kelihatannya memang masih banyak hal yang belum dia ketahui tentang Trahwismaya, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dan lingkungan sosial kehidupan Trahwismaya. Sembari berjalan mengelilingi sekolah, mereka berdua terus berbincang berbagai hal tentang Wismaya High School. Arendra juga dengan serius menanggapinya, karena itu adalah hal yang sangat penting baginya agar lolos dari masalah tanpa menarik perhatian siswa lain. Mungkin saja suatu saat informasi itu juga akan membantunya menemukan orang yang telah membuat masalah dengannya. Nah oke guys, sekian dulu ya ceritanya. Gimana nih alur ceritanya? Seru bukan? Semoga kalian terhibur ya. Tapi cerita ini akan Mimin lanjut di next video ya. So,
Jangan lupa terus dipantau channel YouTube Bercerita Santai. Oh ya, jangan lupa support channel Mimin juga ya, dengan klik tombol like dan subscribe. Gratis. Terima kasih Sobat Santai.